Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79. Ya, salam semangat untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, baiklah, kita akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan secara manual pada perusahaan jasa yaitu BB Laundry. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada input dokumen transaksi sampai dengan dokumen nomor 30. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan coba lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 31 sampai selesai. Dimana untuk dokumen nomor 31 sampai selesai atau dokumen sampai nomor 36 ini adalah dokumen transaksi untuk jurnal penyesuaian. Dimana kalau kita lihat di sini untuk dokumen 31 sampai 36 itu adalah bukti memorial. Oke, saya rasa untuk mempersingkat waktu kita bisa coba langsung saja untuk membahas soal bukti memorial dari dokumen nomor 31 sampai dokumen nomor 36. Kita mulai dari dokumen nomor 31. Di sini ada bukti memorial. Untuk isi memonya sendiri di sini kalau kita baca berdasarkan laporan dari pihak BCA diperoleh informasi ada pendapatan jasa giro yaitu sebesar 400.660,20 rupiah. Kemudian ada biaya administrasi bank yaitu sebesar 32.052,82 rupiah. Nah, atas dokumen transaksi nomor 31 ini ada dokumen nomor 32 dan dokumen nomor dokumen nomor 32 dan di sini ada laporan rekening koran. Ini adalah dokumen lampiran dari bukti memo tanggal 31, di mana untuk dokumen nomor 32 ini adalah bukti penyetoran bank yang sudah kita catat di dokumen nomor 30 ini. Ya, ini sudah kita catat ya, dokumen nomor 30. Kemudian di sini pada bukti memorial nomor 31, dokumen bukti store ini sebagai bukti pendukung atau lampiran dari dokumen nomor 31. Di sini untuk bukti setoran bank yaitu sejumlah 6.254.050 rupiah. Kalau kita lihat di laporan rekening koran di sini sudah dicatat di tanggal 30 ini. Yaitu penyetoran ke bank sebesar 6.254.050 rupiah, sehingga dengan adanya setoran dari cash on hand atau kas di tangan ke bank, maka otomatis saldo rekening koran bank kita bertambah yaitu 19.785.510 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember di sini ada biaya administrasi bank. Sehingga dengan adanya biaya administrasi bank, maka otomatis di sini saldo rekening giro kita di bank akan berkurang. Sini menjadi 19.753 rupiah. 19.753.457,18 rupiah. Kemudian di tanggal yang sama kita ada pendapatan jasa giro atas giro kita yang ada di BCA ini, yaitu sehingga dengan adanya pendapatan jasa giro yaitu sebesar 400.660,20 rupiah, maka otomatis kas kita yang ada di bank BCA itu bertambah menjadi 20.154.117,38 rupiah. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa adanya biaya administrasi bank ini otomatis akan mengurangi nilai kas yang ada di bank atau rekening koran kita yang ada di bank, dan adanya pendapatan jasa giro ini akan menambah adanya saldo kas kita yang ada di bank. Nah, adanya biaya dan pendapatan ini digambarkan dalam bukti memo tanggal 31 ini. Di sini kita lihat ada pendapatan jasa giro sebesar 400.660,20 rupiah dan ada biaya administrasi bank 32.052,82 rupiah. Atas adanya bukti memo tanggal 31, maka akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian di sini dengan jurnal Bank BCA ada di sisi debit, bank service charge ada di debit, dan kreditnya adalah pendapatan jasa giro atau adanya pendapatan bunga ini.
Oke, di sini untuk pendapatan bunga, karena pendapatan dia akan ada di sisi kredit. Sedangkan adanya pendapatan bunga sebesar Rp400.660,20 ini otomatis akan menambah kas kita yang ada di Bank BCA. Dan adanya beban administrasi bank ini akan mengurangi nilai kas di bank. Sehingga untuk adanya pendapatan dan beban ini otomatis kas kita bertambah menjadi Rp368.607,38. Oke, kira-kira seperti ini jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya bukti memo pendapatan jasa giro. Pendapatan ada di sisi kredit, dengan adanya pendapatan otomatis kas kita bertambah. Yang semestinya kas kita bertambah Rp400.660,20 karena adanya beban administrasi bank, maka otomatis kas kita hanya menerima sebesar Rp367,38. Seperti ini kira-kira jurnal untuk dokumen nomor 31. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen nomor 32. Ini tidak perlu kita jurnal atau kita catat karena ini ada dokumen pendukung dari dokumen nomor 31 dan adanya laporan rekening koran ini pun sebagai dokumen pendukung dokumen nomor 31. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 33 ini. Oke, dokumen nomor 33 di sini kalau kita lihat isi memonya adalah bahwa untuk gaji bulan Desember sebesar Rp1.240.000 ini akan dibayar tanggal 2 Januari. Oke, karena kita membayar tanggal 2 Januari mestinya karena ini beban bulan Desember, karena pembayarannya melewati dari bulan Desember, otomatis beban ini akan menambah hutang gaji. Sehingga adanya beban gaji yang akan dibayar pada bulan berikutnya, maka beban bertambah, hutang gaji pun bertambah. Maka di sini akan kita catat dengan jurnal, yaitu wages and salaries ada di sisi debit dan wages and salaries payable ada di sisi kredit. Masing-masing nilainya adalah Rp1.240.000. Seperti itu. Oke, itu jurnal untuk dokumen transaksi nomor 33. Oke, langsung saja di sini untuk kolom refnya kalian masukkan untuk nomor akunnya. Ini bisa kalian lihat di daftar akun yang ada di soal. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 34. Di sini ada bukti memo bahwa untuk penyusutan peralatan bulan Desember itu Rp309.000. Di sini sudah jelas-jelas disebutkan bahwa untuk penyusutan bulan Desember ya, artinya sudah langsung ditentukan nilai penyusutan bulan Desember, berarti nilai inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya penyusutan peralatan di sini jurnalnya adalah untuk peralatan sendiri akunnya adalah beban peralatannya adalah depreciation expense, kreditnya equipment akumulasi depreciation. Jadi beban penyusutan atau beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Ini adalah jurnal untuk mencatat jika ada penyusutan peralatan. Masing-masing nilainya karena di sini disebutkan bahwa bulan Desember sudah ditentukan atau sudah ditemukan nilainya Rp309.000, maka nilai inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal. Masing-masing untuk debit kreditnya Rp309.000 dan untuk kode akunnya ini bisa kita lihat di daftar akun ya. Kalian isi berdasarkan daftar akun yang ada di soal. Oke, lanjut dokumen nomor 35. Ada bukti memorial di mana isi memonya adalah bahwa data penyesuaian akhir periode untuk beban sewa. Di sini sekali lagi disebutkan beban sewa bulan Desember ini adalah 320. Artinya beban sewa sudah ditentukan yaitu 320.000. Kemudian ada asuransi yang sudah kadaluarsa, artinya yang sudah terpakai. Ini adalah sebesar 233.000. Nah, adanya penyesuaian akhir periode atas beban sewa bulan Desember dan asuransi yang sudah kadaluarsa, maka akan kita catat ke dalam jurnal ya. Di sini untuk debitnya adalah untuk sewanya sendiri ada rent expense, untuk beban asuransinya adalah insurance expense, dan sisi kreditnya adalah prepaid rent atau sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka untuk sisi kreditnya. Sehingga rent expense, insurance expense pada prepaid rent dan prepaid insurance. Masing-masing nilainya disesuaikan. Untuk rent expense kita ambil di sini 320. Untuk insurance expense ini kita ambil yang 233.000 dan kreditnya prepaid rent dan prepaid insurance ini menyesuaikan dengan biaya atau beban asuransi dan
beban sewa di sini. Oke, itu dokumen nomor 35. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 36. Ini dokumen terakhir. Bukti memonya di sini, isi memonya adalah ada data persediaan perlengkapan yang tersisa. Ya, kita lihat di sini isi memonya adalah bahwa data persediaan perlengkapan yang tersisa pada akhir periode itu sebagai berikut. Di sini lihat untuk Rinso Multo 900 gram itu tinggal 28 buah. Kemudian data pemutih ada 17 dan sampai di sini untuk strapless tinggal 2. Ini adalah data persediaan perlengkapan yang tersisa pada akhir periode. Nah, untuk menghitung berapa nilai persediaan perlengkapan yang terpakai, maka kita lihat di sini untuk data persediaan di neraca saldo di sini. Kita lihat untuk persediaan atau surplus. Ini data persediaan kita untuk perlengkapan adalah 2.209.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai persediaan akhir ini, maka kita akan coba hitung data persediaan ini. Di sini sudah saya siapkan untuk data persediaannya, ya data perlengkapan ya, persediaan perlengkapan. Ini sudah saya hitung di sini untuk data persediaan 28 untuk Rinso, 17 untuk daya pemutih, 21 untuk Baiklin Lemon dan seterusnya ini. Kemudian kita akan masukkan harga per satuannya, satuan harga per unitnya ini. Ini bisa kita ambil di daftar harga. Ya, di daftar harga, di daftar soal awal ya untuk perlengkapan ya ini. Kita lihat di sini untuk deterjen Rinso Multo ini harga satuannya kalau kita lihat di sini adalah 13.000. Oke, kita masukkan 13.000. Kemudian untuk deterjen Daya ini 10.000. Dan seterusnya ini kita masukkan harga satuannya per masing-masing perlengkapan. Oke, setelah itu kita akan jumlahkan ya, kita akan jumlahkan jumlah perlengkapannya atau jumlah persediaan perlengkapan dikalikan harga satuannya. Di sini didapat untuk Rinso Multo 364.000 dan kalau kita hitung ke bawah seterusnya ini kira-kira harganya dapatnya segini. Oke, jadi jumlah ini didapat dari jumlah persediaan dikalikan nilai harga satuan per persediaan perlengkapan ini. Sehingga didapat hasilnya kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita jumlah, kita total berapa nilai persediaan keseluruhan. Sini kita dapat untuk total nilai persediaan keseluruhan dapat 1.630.250. Nah, di sini kita lihat tadi bahwa untuk nilai persediaan akhir itu ada 2.209.000. Oke, 2 juta kita coba masukkan sini untuk mempermudah 2 juta ya. 2.209.000. Ya, kita masukkan seperti ini. 2.209.000 ini adalah data perlengkapan kita di neraca saldo. Ternyata untuk data perlengkapan yang tersisa di akhir periode itu hanya 1.630.250. Artinya ada selisih di sini. Nah, selisih antara data perlengkapan yang tersisa dengan data di neraca saldo inilah yang disebut dengan beban perlengkapannya. Oke, kalau kita lihat di sini didapat nilai sebesar 578.750. Nah, inilah pemakaian atas perlengkapan yang ada. Nah, untuk jumlah nilai yang terpakai inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban perlengkapan atau pemakaian atas perlengkapan itu jurnalnya adalah kita masukkan tanggal, jurnalnya adalah untuk beban perlengkapan. Ini kita pakai data surplus expense atau akun surplus expense, sedangkan di sisi kredit adalah perlengkapan itu sendiri. Jadi jurnalnya adalah surplus expense pada surplus. Nilainya itu adalah nilai dari selisih antara data perlengkapan yang tersisa dengan nilai saldo yang ada di akhir periode ini. Ya, didapat di sini untuk pemakaiannya adalah 578.750. Ini kita masukkan ke dalam jurnal ke sini. Ya, seperti itu. Itu kira-kira untuk penyesuaian dari bukti memo nomor 36 ini. Oke, saya rasa cukup, tidak ada lagi. Sekarang kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Oke, setelah semua sudah kita catat ke dalam jurnal penyesuaian seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba jumlah sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah saya jumlah di sini dapat untuk sisi debit dan kreditnya itu adalah 3.081.410
rupiah. Ini adalah total jumlah seluruh jurnal penyesuaian di sisi debit dan kredit. Oke, jangan lupa untuk kode akunnya kalian masukkan ya di kolom ref ini. Oke, selanjutnya setelah jurnal ini sudah kita catat semua untuk bukti memo, langkah selanjutnya adalah kita akan coba buatkan data rekapitulasi untuk jurnal yang sudah kita buat ini. Nah, untuk membuat data rekapitulasi ini cukup mudah karena seperti yang sudah selalu saya jelaskan bahwa rekapitulasi ini perlu kita buat ini untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit maupun akun-akun yang muncul di sisi kredit. Oke, caranya sangat mudah, kita coba kasih tanda seperti ini untuk yang di sisi debit terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Ini adalah akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit. Nah, kalau kita sudah tandai mana-mana kode akun atau nama-nama akun yang muncul di sisi sebelah debit, maka kode akun ini akan kita urutkan secara berurutan di sini. Ya, secara berurutan. Ya, seperti ini. Di sini muncul di sisi debit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 akun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 akun sudah kita masukkan semua di sini. Kemudian untuk nilai saldo dari akun-akun ini kita ambil. Pertama misalnya 11100. Kita lihat di sini 11100 nilainya di sini adalah 368.607,38 kita masukkan di sini. Ya, lalu kode akun 6000. Ya, di sini ada akun 6000 berarti yang ini 1.240 kita masukkan di sini. Ya, lakukan seperti itu terus sehingga nanti hasilnya seperti ini kira-kira. Ya, setelah sisi debit untuk kode akun dan nilainya sudah kita masukkan, lalu kita masukkan yang sisi kredit. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun, kalian masukkan ke sini dengan cara berurutan ya, dari kode akun terkecil sampai kode akun terbesar. Kemudian setelah kalian masukkan kode akunnya, baru kalian masukkan jumlahnya atau nilai yang ada di akun itu sendiri. Di sini misalnya 11600, kita cari 11600 berarti ini ya nilainya di sini adalah 578.750 kita masukkan. Dan seterusnya seperti itu kalian masukkan nilainya sesuaikan dengan kodenya. Ya, seperti itu. Kemudian setelah sisi debit untuk kode akun sisi debit dan kode akun sisi kredit sudah kalian masukkan semua beserta nilai masing-masing. Baru kita jumlah untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Ini setelah saya jumlah, hasilnya harusnya sama dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaiannya, yaitu debitnya 3.081.410 dan sisi kreditnya pun sama. Seperti itu aja. Yaitu cara membuat rekapitulasi. Kemudian langkah selanjutnya setelah data rekapitulasi ini selesai, maka selanjutnya kalian harus posting ini ya, posting jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar. Ya, untuk cara postingnya pun sangat mudah. Kalian cukup berpatokan pada data rekapitulasi ini. Misalnya di sini di data rekapitulasi muncul ada 7 akun. Di sebelah kredit ada 6 akun beserta nilai masing-masingnya. Nah, sekarang kita akan coba posting ini ke dalam buku besar. Ya, buku besar yang sebelumnya sudah kita buat. Cara postingnya sangat mudah. Misalnya sekarang kita coba posting untuk yang sisi debit terlebih dahulu. Sekarang kita akan coba posting untuk kode akun 11100 ini ke dalam buku besar. Kita cari buku besar dengan kode akun 11100 berarti ada akun Bank BCA ya. Ya, cara postingnya cukup mudah. Di sini di penyesuaian muncul di sisi debit 368.607 rupiah. Kita masukkan di buku besar Bank BCA ya. Sama 368.607 rupiah. Di sini kasih tanggal 31, jangan lupa keterangannya adjustment karena data ini kita posting dari jurnal penyesuaian. Kemudian refnya AJP, kita masukkan di sisi debit karena di jurnal penyesuaian muncul di sisi sebelah debit untuk Bank BCA-nya ini. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke kolom saldo. Ya, seperti biasanya sebelumnya ada saldo debit 20 juta 33.010, kemudian ada posting dari jurnal penyesuaian 368.607 rupiah. Lalu kemudian ini kita jumlahkan karena debit ketemu debit berarti kita jumlahkan, letakkan saldonya di sisi sebelah debit sehingga menjadi 20 juta
Rp401.617. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua ada akun 6.000. Ini di sisi debit. Kita cari buku besar kode akun 6.000 di sini. Ya, 6.000 di sini muncul setelah ketemu adalah akun untuk wages and salaries expense. Caranya sama seperti tadi tanggal 31. Kemudian di sini kita masukkan adjustment ya, atau penyesuaian juga boleh. Adjustment ya, atau penyesuaian sama aja. Penyesuaian, kemudian di sini AJP ya. Penyesuaian sama aja PJ. Kemudian muncul di sisi sebelah debit di sini. Kita ambil di penyesuaian di sisi sebelah debit seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu setelah kita posting ke penyesuaian ke buku besar, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit 5.400.000. Ada posting dari penyesuaian itu di sisi debit sama, yaitu 1.240.000. Karena debit ketemu debit, maka kita jumlahkan. Ya, saldo sebelumnya kita tambahkan dengan hasil postingnya. Didapat nilai saldo Rp6.440.000. Ya, kira-kira seperti itu caranya ya. Jadi lakukan semua posting yang sisi debit maupun yang sisi kredit. Oke, setelah nanti hasil posting selesai, maka otomatis nilai saldo dari buku besar itu akan berubah karena adanya penyesuaian untuk akun-akun tertentu tentunya ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk jurnal penyesuaian kali ini. Terima kasih, semoga ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.